Shalom umat Allah yang terkasih, berjumpa kembali dalam Sabda Iman Katolik edisi Sabtu 19 Oktober 2024, hari biasa pekan ke-28. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, mengingatkan kita tentang keberanian dalam iman. Yesus menegaskan mengakui Dia di depan manusia berarti Dia mengakui kita di depan Allah. Kita tidak perlu takut bersaksi tentang iman kita, karena Roh Kudus akan membimbing kita saat menghadapi tantangan dan penganiayaan. Ketika Roh Kudus mengajarkan apa yang harus kita katakan atau kita perbuat, itu berarti kita bukan pada diri sendiri, melainkan pada kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, kata-kata hujat tentang Roh Kudus tidak diampuni. Ini berarti kita harus bijak dalam bersaksi, namun jangan pernah takut untuk mengakui Kristus dengan berani. Pesan Yesus itu juga menantang kita. Kita harus bangga menjadi orang Katolik. Dalam situasi apapun, kita harus menunjukkan identitas kekatolikan kita secara jelas. Maka, dengan menunjukkan sikap-sikap kekatolikan kita, maka kita harus berani untuk menjadi saksi sebagai pengikut Kristus. Maka yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini adalah, banggakah kita dengan kita menjadi orang Katolik? Apa yang sudah kita perbuat sebagai orang Katolik di dalam hidup kita, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, ataupun di dalam masyarakat. Semoga kita senantiasa selalu dibimbing untuk menjadi orang-orang Katolik yang berani dalam mewartakan karya keselamatan Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.